Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Apres Alhamdulillah sebagai tutor kimia klinik yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai hidrokarbon alifatik. Pada bagian ini, kita akan belajar mengenai hidrokarbon alifatik yang meliputi tata nama, sifat fisis, dan sifat kimianya. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai tata nama. Hidrokarbon alifatik pertama yang kita pelajari yaitu alkana, yang mana kita tahu rumus umumnya alkana itu CN H2N plus 2. Nah, untuk penamaan alkana tanpa cabang itu mengikuti jumlah atom C yang ada pada rantai alkananya. Jika jumlah atom C-nya 1, berarti rumus molekulnya CH4 dan namanya metana. Jika jumlah atomnya 2, berarti rumus molekulnya C2H6 dan namanya etana, dan seterusnya. Kemudian, untuk penamaan alkana dengan cabang, ada beberapa step yang harus kita ikutin. Yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai utamanya. Kemudian nomori rantai dari ujung terdekat dengan substituen pertama. Substituen di sini disebut juga cabangnya. Kemudian, jika ada dua rantai yang sama panjang, pilih yang substituennya atau cabangnya lebih banyak. Misalnya di sini. Dari kiri sampai kanan ini ada 6 karbon dan terdapat 2 substituen atau 2 cabang. Tapi kalau misalnya kita ngambil rantai utama di sini, sama-sama 6 karbon juga, tapi hanya ada 1 cabang. Jadi yang kita ambil yang pertama. Kemudian substituen penamaan jika ada substituen identik diawali dengan di, tri, tetra, penta. Jadi kalau misalnya di sini ada metil, terus di sini juga metil, berarti penamaannya nanti ada di metil karena metilnya ada 2. Kemudian untuk pengurutan penamaan jika ada beberapa substituen itu diurutkan sesuai abjad, tapi abaikan secondary, third, di, tri, dan lain-lainnya. Tapi untuk iso dan neo dianggap dalam urutan alfabetis. Kemudian untuk penamaan alkil itu tinggal kita ganti aja ujungnya yang awalnya ana, misal metana seperti ini. Ini kan CH4 itu metana, CH3 itu sebagai alkilnya jadi metil. Berarti ini ada 2 karbon berarti etil. Kayak gitu. Kemudian jika alkilnya itu juga bercabang, kita bisa menggunakan penamaan iso, neo, secondary, dan tertiary. Untuk iso itu cabangnya itu ada rantainya itu, cabang dari rantainya itu dia kayak gini. Kita jabarin rumus yang ini. Nah, ini baru si rantai utamanya. Nah, jadi kalau iso itu di karbon kedua dari ujung, yang ini, dia ngikat 1 metil. Nah, sedangkan kalau untuk neo itu, karbon nomor 2 dari ujung mengikat 2 metil. Jadi ini kalau misalnya kita jabarin, dia ini CH2, terus ini CH3, ini R kan. Ini CH3, ini CH3. Nah, karbon kedua dari ujung tuh yang ini, dia mengikat 2 metil. Nah, makanya kalau neo itu di karbon kedua dari ujungnya mengikat 2 metil. Jadi cabangnya kita bisa namain neo. Karena ini karbonnya ada 5, berarti dia neopentil. Kalau misalnya ini kan dia karbonnya ada 3 nih, berarti dia isopropil. Nama cabangnya.
misalnya sekunder, itu berarti cabang yang terikat di rantai utamanya, ini rantai utamanya misal rantai utamanya kita R. Nah, cabang yang terikatnya itu merupakan karbon sekunder, berarti dia mengikat dua cabangnya dan masih ada sisa 1H, berarti dia ini namanya karbon sekunder. Jadi nama cabangnya kita sebut sek, ada kata seknya. Kemudian kalau misalnya tertiary, berarti yang cabang yang terikat di rantai utamanya itu karbon tersier, berarti dia udah nggak ada H-nya lagi kayak gitu. Ini karbon tersier. Kemudian kalau untuk substituen halida, akhiran in kita ganti jadi O. Misalnya fluorin. Fluorin kalau misalnya dia jadi alkyl halida, berarti dia fluoro. Kalau misalnya klorin, kloro, bromo, bromin jadi bromo. Misalnya kalau misalnya kita punya kayak gini, Br di rantai C nomor 2, berarti dia 2 bromo propena gitu. Propana. Kita coba contoh soalnya. Yang pertama kita tentuin dulu rantai utamanya. Misal kita rantai utamanya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia ada 6 karbon dan ada 2 substituen. Yang pertama substituennya metil, yang nomor 3-nya isopropil. Nah, kita coba lagi kalau misalnya dari rantai yang lain. Misal kita mulai dari sini, dari ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masih sama. Di rantai 2-nya metil, di C nomor 3-nya isopropil. Misal kita coba lagi dari atasnya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masih sama. Berarti dari ujung manapun kita bisa dapetin rantai utamanya 6 dengan 2 substituen yang sama dan di nomor yang sama juga, yaitu metil sama isopropil. Berarti kita bisa tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya ini gugus metil, ini gugus, ini metil, ini isopropil. Karena di C nomor 2 dari ujung, ini dia mengikat 1 metil. Berarti dia awalannya iso. Nah, karena ada 3 C, berarti dia isopropil kayak gitu. Nah, berarti ini namanya ada metil, ada isopropil. Nah, untuk iso, I-nya ikutan alfabetis. Berarti kita memperhitungkan I-nya. Berarti kita nama penulisannya mendulukan substituen isopropil. Nah, isopropil ini ada di nomor 3. Berarti namanya 3 isopropil, 2 metil, 2 metil, rantai utamanya 6, berarti heksana. Kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya di rantai yang ininya itu misal
terbutil. Di situnya terbutil. Nah, untuk penamaannya kalau misalnya di awalnya third ini nggak ikutan alfabetis, jadi kita ngelihatnya B-nya kayak gitu. Berarti namanya nanti kalau misalnya di sininya terbutil berarti 3 terbutil, 2 metil heksana kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke alkena dan alkuna. Nah, untuk penamaannya sama. Yang pertama kita pilih rantai terpanjangnya. Tapi jika hidrokarbon alifatiknya ada rangkap 2 yang berarti alkena atau ada rangkap 3 alkuna, kita pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya harus masuk ke dalam rantai utamanya. Kemudian kita nomori dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap dan posisi ikatan rangkapnya mendapatkan nomor terendah. Kemudian kalau misalnya ikatan rangkapnya berjarak sama dari ujung rantai, nomori dari ujung terdekat dengan titik cabang, sama kayak alkana. Kita namain dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, gimana kalau misalnya di dalam suatu rantai hidrokarbonnya ada rangkap 3 juga ada rangkap 2. Nah, penomorannya kita dahulukan yang rangkap 2 kayak gitu. Jadi kita coba pakai soalnya. Yang pertama pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nah, berarti rantai yang ini kan. Nah, di situ nomori dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini kan ada ikatan rangkap di sini, ada juga ikatan rangkap di sini, C yang di sini sama C yang di sini. Nah, kalau misalnya kita dari ujung kiri sini, berarti nomor 1, nomor 2. Berarti ini ikatan rangkapnya di nomor 2 yang pertama. Kalau dari ujung sini, dia dapat di nomor 1, 2, 3. Nah, nomornya dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, berarti ini paling dekat karena dia dapat nomor 2, sedangkan di sini dapat nomor 3. Nah, berarti kita tinggal namain aja, nomorin. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kita namain substituennya sama seperti alkana sebelumnya. Ini substituennya itu metil, ada 2 metil dan metilnya terikat di nomor 4 dan di nomor 7. Berarti kita tulis 4,7. Karena metilnya ada 2, berarti kita pakai awalan di metil. Kemudian kita ada 2 ikatan rangkap. Kalau ada 2 ikatan rangkap berarti dia diena. Gak bisa kita langsung cuman oktena karena dia ada 2 ikatan rangkap. Nah, kita tulis ikatan rangkapnya terikat di C nomor berapa. Ikatan rangkapnya terikat di C nomor 2 dan di C nomor 5. Nah, baru rantai utamanya 8, berarti dia okta. Karena ada 2 ikatan rangkap, berarti dia diena. Kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya di rantainya ada ikatan rangkap 2, ada juga ikatan rangkap 3. Nah, terus dia ikatan rangkapnya sama-sama terikat di nomor karbon yang sama. Ini kan ikatan rangkap 2-nya di nomor 1, 2. Ini juga di nomor 1, 2. Nah, berarti kita prioritasin yang ikatan rangkap 2 dulu. Berarti kita penomorannya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian karena ini nggak ada cabang, berarti kita langsung ke penamaan rantai utamanya. Nah, kita
kita harus tetap tulis si ikatan rangkap-rangkap ini terikat di C nomor berapa. Nah, kita yang rangkap 2-nya dulu, berarti dia ada di nomor 2,5, 2,4, ini 4 ya, di nomor 4, 2,4. Nah, rantainya 8, berarti dia oktadiena. Oktadien, karena dia ada ikatan rangkap 3-nya, ikatan rangkap 3-nya terikat di nomor 6, berarti 6 una, kayak gitu. Berarti 2,4 oktadien 6 una, kayak gitu. Penamaan sikloalkana. Nah, kalau misalnya sikliknya C3, berarti dia siklopropana. Kalau misalnya 4, dia siklobutana. Kalau 5 pentana, kalau 6 sikloheksana. Kalau 7 berarti sikloheptana, dan seterusnya. Nah, gimana kalau misalnya sikloalkananya ada cabangnya? Nah, kita lihat cabangnya ada berapa. Kalau misal substituen atau cabangnya tunggal, berarti nggak perlu nomor. Berarti ini langsung aja kita namain. Berarti dia ini metil, berarti namanya metil siklopentana. Kayak gitu. Nah, terus kita juga harus lihat kalau misalnya sikliknya mengikat cabang yang mana karbonnya lebih banyak daripada si siklik itu sendiri. Misalnya ini kan siklopropana, berarti dia ada 3C, tapi dia ada cabang 4 karbon. Nah, kita tetap pakai yang rantai terpanjangnya. Berarti ini namanya terikat di nomor 1 ya, berarti penamaannya di sini cabangnya yang ini, berarti dia 1 siklopropil, kata utamanya 4 karbon, berarti butana, karena dia alkana, kayak gitu. Jadi perlu diperhatiin juga jumlah karbon di siklik dan di cabangnya berapa. Kemudian kalau misalnya substituennya ada lebih dari 1, nah kita kasih nomor terendah. Jadi si cabang-cabangnya harus dapetin nomor terendah. Nah, ini misalnya kita mulai dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan berarti dia cabang-cabangnya ada di nomor 1, 2, sama 4. Nah, kalau misalnya kita mulainya dari sini, terus ke sana, ke sini, cabang-cabangnya dapat nomor 1, 2, sama 6. Ini kan 6, ini 4, dan kita harus nomor terendah. Berarti yang benar penomorannya yang di sini. Nah, berarti ini namanya, ini etil, berarti dia etil dulu sebelum metil. Berarti itu 2 etil, 1,4 dimetil sikloheptana, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya substituennya berbeda, prioritas abjad lebih awal diberi nomor 1. Nah, misalnya kayak gini, ini kan sama-sama metil, ini etil. Nah, kita kan bisa mulai 1 di sini atau 2 di sini kan, tapi karena etil itu etil kan etil, terus metil. Nah, yang mana nih yang benar? Satunya di etil atau satunya di metil? Nah, kita pakai prioritas abjad. Jadi nomor 1-nya di metil dulu, bukan nomor 1-nya di etil dulu, bukan di metil. Jadi yang ini salah. Kayak gitu. Kalau misalnya si substituen itu sama-sama
kita urutinnya pakai alfabetis dari si alkilnya, kayak gitu. Nah, setelah kita belajar penamaan, kita akan belajar mengenai sifat fisis hidrokarbon alifatik, yaitu tadi ada alkana, alkena, sama alkuna, serta sikloalkana. Nah, untuk alkana sendiri, dia kelarutannya itu nonpolar, berarti dia tidak larut dalam air atau hidrofobik. Namun, alkana ini larut dalam pelarut organik dan tidak menghantarkan listrik. Kemudian untuk titik didih dan lelehnya, itu sebanding dengan bertambahnya MR atau bobot molekul. Kalau bobot molekulnya bertambah atau rantainya semakin panjang, maka titik didih dan titik lelehnya juga akan meningkat. Nah, namun untuk jumlah rantai karbon yang sama, dengan adanya percabangan dapat menurunkan titik didih dan lelehnya. Misal kita punya butana rantai lurus. Tapi alkana dengan karbon 4 kan bisa juga kita ada cabangnya kayak gini. Nah, titik didih dari rantai karbon yang memiliki 4 karbon tapi bercabang itu akan lebih kecil. Jadi, titik didih rantai yang lurus bakal lebih besar dari rantai yang bercabang dengan jumlah karbon yang sama, kayak gitu. Kemudian untuk densitas alkana sendiri itu lebih kecil dari air, namun sama seperti titik didih meningkat seiring bertambahnya bobot molekul atau MR. Kemudian untuk warna dan baunya tidak berwarna dan umumnya tidak berbau, dan beberapa alkana rantai pendek memiliki bau, kayak gitu. Kemudian untuk alkena dan alkuna, untuk sifat fisisnya kurang lebih sama alkana. Namun alkena dan alkuna itu sedikit lebih polar dibandingkan alkana, karena dia ada yang namanya ikatan pi. Kalau misalnya alkana, dia ikatannya sigma semua, kayak gitu. Terus titik didih dan titik lelehnya meningkat dengan bertambahnya MR. Kemudian titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkana dan alkena karena meningkatnya intensitas gaya London. Kemudian titik didih dan titik leleh dari alkena itu juga dipengaruhi dengan isomerismenya. Jadi cis atau transnya alkena itu dapat mempengaruhi titik didih dan titik lelehnya alkena. Nah, ini efek isomerisme cis trans pada alkena. Nah, di sini kita punya dikloroetena. Nah, tapi yang satu cis, yang satu trans. Nah, titik didih cis itu lebih besar daripada yang trans. Kenapa? Karena ada momen dipol yang saling memperkuat. Ini kan perbedaan elektronegatifnya karena ada Cl jadi lebih besar, berarti dia momen dipolnya akan semakin kuat dan posisinya ada di sisi yang sama. Nah, dengan adanya interaksi yang kuat, berarti titik didihnya juga akan meningkat, kayak gitu. Sedangkan kalau yang trans, dia itu ada di sisi yang berbeda atau berseberangan. Nah, karena berseberangan ini, dia jadi saling meniadakan. Nah, karena saling meniadakan interaksinya, dia titik didihnya akan lebih kecil daripada yang senyawa yang memiliki interaksi yang lebih kuat, kayak gitu. Karena kalau misalnya dia interaksinya lebih kuat, berarti dia energinya butuh lebih tinggi untuk titik didih atau titik lelehnya, kayak gitu. Nah,
Kemudian ada juga contoh di sini cheese. Di sini kan H, ini H, di sini ini H, ini H. Nah, kenapa titik leleh dari trans itu lebih besar daripada titik leleh dari cis? Nah, isomer trans ini dia lebih simetris, sehingga lebih rapat dan yang menyebabkan titik lelehnya itu lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya isomer cis itu berbentuk seperti U kayak gini, yang membuat si kemasannya kurang rapat. Kemudian kita akan lanjut mengenai sifat kimia yang meliputi reaktivitas dan ada juga mekanisme reaksi. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai reaktivitas alkana. Nah, ikatan pada alkana itu adalah ikatan tunggal, kovalen, dan nonpolar yang menyebabkan alkana ini bersifat relatif lembab atau inert. Jadi reaksi dari alkana ini tidak sebanyak alkena dan alkuna yang nanti kita akan pelajari. Yang alkana umumnya tidak bereaksi dengan asam kuat, basa, oksidator maupun reduktor. Namun alkana bisa bereaksi dengan reagen atau reaksi tertentu, yaitu oksigen dan halogen. Untuk reaksi pertama, ada reaksi oksidasi yang terjadi pada proses pembakaran. Nah, proses pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kalau misalnya pembakaran sempurna, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O, dan reaksinya ini eksoterm, jadi dia akan menghasilkan panas. Tapi kalau misalnya pembakaran tidak sempurna, dia bisa menghasilkan beberapa senyawa, bisa karbon monoksida, karbon atau aldehida, dan juga ada bisa juga dihasilkan acetic acid atau asam asetat. Kemudian reaksi kedua dari alkana itu reaksi substitusi radikal. Substitusi itu penggantian, yang mana reaksi ini terjadi pada reaksi halogenasi, yang mana alkana bereaksi dengan klorin atau bromin membentuk kloro atau bromoalkana dan hidrogen klorida atau bromida. Ini reaksi umumnya. Alkana ditambah halogen dengan adanya panas dan cahaya menghasilkan alkil halida dan asam halida. Halidanya bisa Cl atau Br. Di sini contohnya metana. Metana bereaksi sama klorin, dengan adanya panas bakal membentuk klorometana dan HCl, asam klorida, kayak gitu. Nah, jika alkana bereaksi dengan halogen berlebih, dapat dihasilkan produk dengan 2, 3, atau 4 halogen. Maksudnya, jadi reaksi substitusi ini, halidanya akan mengganti satu H yang terikat pada karbon. Ini kan awalnya CH4, jadi CH3, H-nya diganti sama satu Cl. Nah, selama masih ada H ini, reaksi bisa berlanjut terus. Di sini klorometananya bereaksi lagi sama Cl2, bakal menghasilkan diklorometana, terus bereaksi lagi triklorometana, bereaksi lagi jadi tetraklorometana, sampai nggak ada lagi H yang bisa disubstitusi sama klorin. Nah, reaksi substitusi ini itu berlangsung dengan reaksi radikal. Yang mana dalam suatu reaksi radikal itu selalu dibutuhkan panas atau cahaya. Nah, selain reaksi halogenasi itu bisa berlanjut terus-menerus sampai tidak ada lagi H yang bisa disubstitusi, reaksi halogenasi juga jika terjadi pada rantai yang panjang
atau bercabang itu bisa menghasilkan campuran produk. Misalnya nih propana. Nah, Cl ini bisa mengganti H yang terikat di C nomor 1 ataupun di C yang nomor 2. Nah, kalau misalnya dia mengganti H yang di C nomor 1, berarti dia jadi 1 kloropropana. Kalau misalnya dia substitusi H yang ada di C nomor 2, berarti dia jadi 2 kloropropana. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk reaksi substitusi radikal ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu inisiasi, yang kedua propagasi, dan yang ketiga terminasi. Nah, inisiasi ini proses awal untuk menghasilkan radikal. Nah, proses inilah yang membutuhkan panas atau cahaya UV biasanya. Nah, dari inisiasi ini bakal kebentuk radikalnya. Nah, radikal itu dia ditandai dengan adanya elektron yang elektron bebas tapi sendirian. Jadi elektronnya tidak berpasangan dan itu termasuk ke elektron radikal. Nah, kemudian tahap yang kedua itu propagasi. Yang mana si halida radikal yang tadi udah dihasilkan inisiasi ini bakal bereaksi sama alkana yang tadi. Nah, ini secara homolitik. Jadi di masing-masing nyumbang 1 elektronnya. Ini dari halida radikal tadi 1, terus dari atom H-nya 1, dan dia ngebentuk HX atau asam halidanya. Sehingga rantai alkananya jadi alkil radikal, kayak gitu. Dan alkil radikal yang terbentuk ini juga bereaksi sama halidanya, membentuk alkil halida sama halida radikalnya. Nah, yang ketiga terminasi. Terminasi itu tahap akhir yang mana radikal ketemu radikal lagi. Yang ini misal halida yang radikal tadi, misal Cl sama Cl, jadi Cl2 lagi. Terus ini yang rantai alkil radikalnya sama alkil radikalnya dari sumbang satu elektron ini ngebentuk ikatan lagi sama ini juga R radikalnya sama X radikalnya ngebentuk Rx, kayak gitu. Nah, itu reaktivitas dari alkana. Cuman ada 2 reaksi, yaitu yang pertama tadi reaksi oksidasi, reaksi pembakaran, dan reaksi substitusi radikal pada reaksi halogenasi. Kemudian kita lanjut ke reaktivitas alkena. Nah, dibandingkan alkana yang tadi bersifat lembab atau inert, alkena ini seperti yang kita tahu, dia punya ikatan pi. Nah, ikatan pi ini lebih terpajan atau terekspos, yang mana si ikatan pi ini membuat mudah bereaksi, sehingga dia bersifat lebih reaktif. Jadi alkena ini bakal lebih banyak mengalami reaksi dibandingkan alkana yang tadi mengalami 2 reaksi. Kayak gitu. Reaksi pertama yang bisa terjadi pada alkena itu ada reaksi adisi elektrofili. Di antaranya ada reaksi halogenasi, sama seperti yang tadi terjadi pada alkana. Nah, halogen ini misalnya klorin atau bromin, dia bakal mengadisi di ikatan terangkapnya. Jadi ikatan terangkapnya akan putus dan mengikat halogennya. Jadi kalau misalnya ini X2-nya kita jadi Cl2, nah nanti di sini C-nya yang awalnya di sini ikatan terangkap akan mengikat masing-masing Cl, kayak gitu. Kemudian ada hidrogenasi.
Ini juga adisi hidrogen ke ikatan rangkap. Sama persis sama yang halogen tadi, jadi ikatan rangkap di sini nanti akan teradisi dengan penambahan hidrogen. Jadi C-nya akan mengikat H, dan C yang satunya lagi juga akan mengikat H. Kemudian ada reaksi hidrasi, reaksi dengan air. Nah, air itu kan molekul H2O. Nah, nanti akan ada H yang masuk ke C yang pertama, kemudian ada juga OH yang masuk ke C yang kedua. Nah, berbeda sama yang halogenasi dan hidrogenasi, yang pasti dua-dua C-nya akan mengikat substituen yang sama. Nah, kalau hidrasi ini yang satu akan mengikat H, yang satu akan mengikat OH, dan ini juga harus ada katalis asamnya. Kemudian ada hidrohalogenasi, jadi penambahan HX, misal HCl, HF, HBr, atau H2SO4. Nah, sama kayak hidrasi tadi, hanya akan masuk di salah satu karbon, dan salah satu karbonnya lagi akan mengikat X-nya, kayak gitu. Jadi C rangkap tadi akan mengikat substituen yang berbeda. Nah, ini juga, dan ini, itu bisa kita golongin juga. Kalau misalnya halogenasi dan hidrogenasi, berarti dia reagennya simetri karena sama kan. Tapi kalau misalnya hidrasi sama hidrohalogenasi ini, dia reagennya ansimetri atau tidak simetris kayak gini. Kalau misalnya simetris itu sama kanan kirinya, kalau ansimetris beda atomnya kayak gitu. Nah, gimana kita nentuinnya? Kalau misalnya reagennya itu gak simetris dan alkenanya juga tidak simetris, jadi X ini akan masuk ke C yang ini atau C yang ini, Y-nya masuk ke C yang ini atau ke C yang ini. Nah, kan bisa jadi X-nya masuk ke C yang pertama, Y-nya yang kedua, atau Y-nya masuk ke yang C pertama, X-nya masuk ke C yang kedua. Bisa dan atau kayak gitu. Jadi bisa kebentuk dua campuran atau salah satunya aja. Nah, ini kita bisa tentuin dengan aturan Markov-Nikov. Yang mana H+ atau yang elektropositif akan berikatan dengan karbon ikatan rangkap yang memiliki lebih banyak atom H. Nah, misal kita pakai alkenanya nggak simetris nih. Ini berarti satu propena. Ini kan kanan sama kirinya, kalau misalnya kita bagi dua, beda kan kanan kirinya, berarti dia nggak simetris. Nah, reagennya juga HCl. Berarti kan ini juga reagen tidak simetris. Nah, berdasarkan aturan Markov-Nikov, H+ akan masuk ke karbon yang lebih banyak atom H. Nah, misalnya kita biar cepet ingatnya, yang kaya makin kaya. Nah, berarti H ini akan masuk ke karbon ikatan rangkap yang punya H lebih banyak. Berarti yang ke sini. Dia masuk ke C yang ini, kayak gitu. Dan Cl-nya akan masuk ke C yang di sini. Itu sesuai dengan aturan Markov-Nikov. Jadi yang kebentuk itu 2 kloropropana. Nah, tapi kan tadi kita
bisa tahu juga kan, bisa kebentuk yang satunya lagi. Kalau misalnya hanya masuk ke karbon yang hanya lebih sedikit dan Cl-nya ke karbon dengan hal lebih banyak. Berarti itu kan kebalikan dari Markovnikov atau anti Markovnikov. Nah, justru yang anti Markovnikov itu tidak terbentuk dan yang terbentuk itu sesuai aturan Markovnikov. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang sama tapi kita pakai reagen air. Berarti ini kan hanya kalau sesuai aturan Markovnikov akan masuk ke C nomor 1 dan OH-nya masuk ke C nomor 2, jadi 2 propanol. Kalau yang ini hanya masuk ke sini, OH-nya masuk ke sini, berarti jadi 1 propanol, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kebentuk dua-duanya, kebentuk yang ini juga kebentuk yang ini, tapi misalnya persenannya beda, misal persenan yang Markovnikov ini lebih banyak daripada yang anti Markovnikov. Nah, berarti itu namanya regio selektif karena dia menghasilkan satu produk lebih banyak daripada yang lainnya. Tapi kalau yang ini kan dia bentuknya yang ini aja, yang ini enggak terbentuk. Nah, ini disebut regio spesifik. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ini penjelasan di kenapa yang aturan Markovnikov itu lebih banyak terbentuk atau bahkan dia kebentuknya yang sesuai aturan Markovnikov aja. Nah, jadi reaksi adisi ini melewati yang namanya karbokation. Nah, sama aja kayak misalnya C, kita tahu ada C primer, karbon sekunder, dan ada karbon tersier. Nah, untuk karbokation ini juga ada karbon primer, ada karbon sekunder, dan ada juga karbokation tersier. Nah, dari karbokation ini yang paling stabil itu yang karbon kation tersier. Nah, jadi karena yang paling stabil ini, yang paling stabil pasti akan lebih disukai, lebih banyak terbentuk. Nah, kita contohin lagi masih pakai yang pro 1 propena tadi. Nah, ini kan kalau misalnya kita tulis lagi, misalnya kita tambah nih, tambah OH. Nah, ini kan akan elektronnya ke sini, terus elektron di sini bakal nyerang H di sini. Ya kan? Nah, sesuai aturan Markovnikov, H ini akan masuk ke karbon yang memiliki H lebih banyak. Nah, berarti dia akan membentuk ini. CH3, CH3 kan. Dan di sini berarti dia jadi karbokationnya. Nah, karbokation di sini itu dia karbokation sekunder. Ini yang Markovnikov. Nah, kalau misalnya dia anti Markovnikov, berarti kan H-nya masuk, berarti H ini masuk ke sini kan? Masuk ke C yang di sini, berarti dia bakal jadi kayak gini. CH3, CH2, CH2 yang ini karbokation yang di sini. Nah, ini itu karbokation primer. Ini yang anti Markov. Nah, tadi
akan lebih disukai kalau misalnya karbonnya itu karbon yang paling stabil. Nah, di antara karbokation primer sama sekunder, lebih stabil yang karbokation sekunder. Makanya, produk yang Markovnikov ini akan lebih banyak daripada yang tidak mengikuti aturan Markovnikov. Nah, ini kan kalau misalnya kita lanjut, dia si OH-nya, OH yang tadi lepas, dia bakal masuk ke ini kan. Nah, inilah jadi dua propanol kayak gitu. Ini ya jadi satu propanol kayak gitu. Nah, jadi intinya kalau Markovnikov itu melewati proses yang namanya pembentukan karbokation. Nah, pembentukan karbokation yang lebih stabil ini lebih disukai kayak gitu. Kemudian masih reaksi adisi juga ada reaksi hidroborasi oksidasi. Yang mana kalau sebelumnya kita menghasilkan produk yang sesuai aturan Markovnikov, kalau melalui reaksi hidroborasi oksidasi itu akan dihasilkan produk anti Markovnikov. Misalnya kita punya 1 metil propena. Nah, hidroborasi ini akan ada penambahan BH3. Sehingga akan ada boron yang terikat, kemudian reaksi oksidasi yang menghasilkan alkohol kayak gitu. Nah, ini kita bisa bandingin sama tadi pembentukan alkohol dari penambahan air sebelumnya. Kalau misalnya kita pakai reaksi penambahan H2O, dia akan mengikuti aturan Markovnikov. Jadi H-nya akan masuk ke sini, OH-nya masuk ke sini, jadi kebentuknya di C nomor 2 kalau misalnya rangkapnya di nomor 1. Nah, tapi kalau misalnya lewat reaksi hidroborasi oksidasi, yang kebentuk itu anti Markovnikov. Jadi OH-nya akan masuk ke dalam C yang mengikat H lebih banyak. Dalam hal ini di karbon yang paling ujung kayak gitu. Kemudian ada juga reaksi pada DNA terkonjugasi. Kalau terkonjugasi berarti ada ikatan rangkap yang selang-seling. Ini kan rangkap tunggal rangkap. Nah, ini terkonjugasi dan ini ada 2 ikatan rangkap 2, berarti dia DNA terkonjugasi. Nah, reaksi adisi pada DNA terkonjugasi ini bisa ngasilin campuran produk, bisa adisi 1,2 atau adisi 1,4, dan ini masih mengikuti aturan Markovnikov. Nah, yang pertama ini kan ikatan rangkapnya mengambil H+, karena dari nukleofili ke elektrofili, kemudian akan terbentuk karbokation. Baru nanti BR-nya yang karbokationnya terbentuk ini. Nah, kalau dia masuk di nomor 2, berarti dia adisi 1,2. Nah, tapi pada DNA terkonjugasi ini bisa terjadi yang namanya resonansi. Jadi ikatan rangkap di sini bisa berpindah ke sini, membentuk yang ini. Jadi rangkapnya pindah ke sini dan karbokationnya pindah ke ujung. Baru nanti BR yang ini nyerang ke C yang ujung. Jadi BR-nya
masuk di nomor 4 kayak gitu. Yang ini 1, 2, yang ini 1, 4. Nah, kemudian yang kedua kita akan pelajari mengenai reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini ada beberapa. Yang pertama dengan KMnO4 atau kalium permanganat dingin. Nah, hasil reaksi dari KMnO4 dingin dengan alkena bakal ngasilin senyawa diol. Visinal diol yang sebelahan kayak gini. Kemudian ada juga reaksi oksidasi untuk menghasilkan epoksida atau cincin yang memiliki O di rantai sikliknya, bisa dengan katalis Ag, bisa dengan penambahan O2 dengan katalis Ag untuk menghasilkan epoksida, bisa juga dengan senyawa prasam. Yang di sini R-nya bisa metil, yaitu asam parasetat, ataupun R ini metil klorofenil, atau biasanya reaksinya kita sebut MCPBA untuk ngasilin epoksida. Nah, selain itu ada juga reaksi oksidasi ozonolisis. Nah, reaksi ozonolisis ini ada ozonolisis reduktif, juga ada ozonolisis oksidatif. Nah, kalau misalnya ini dengan Zn sama O3, ini dia ozonolisis reduktif. Nah, kalau misalnya dia ozonolisis dengan ozon yang keduanya pakai H2O2 dan H+, ini ozonolisis oksidatif dan bakal ngasilin asam karboksilat dan atau keton. Nah, kalau reduktif ini dia bisa ngasilin aldehida ataupun keton. Nah, kalau misalnya oksidatif ini, aldehida itu kan masih bisa dioksidasi jadi asam karboksilat, sedangkan keton itu gak bisa dioksidasi lagi, kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal untuk reaksi pada alkena. Nah, di sini ada 3,3 dimetil 1 butena. Nah, kalau ada soal misalnya hanya ditulis nama senyawanya aja, kita harus bisa menggambarnya dengan benar. Jadi ini kita gambar dulu aja rantai utamanya 1 butena, berarti dia rangkap 2, Ena berarti alkena. Kemudian di C nomor 3 ada 3,3 di metil. Di sini ada 3,3 di metil. Nah, kemudian yang pertama kita bakal reaksiin hidroborasi oksidasi. Berarti dia pertamanya pakai BH3 dulu, BH3, dan yang keduanya pakai H2O2 H+. Nah, ingat kalau misalnya reaksi hidroborasi oksidasi ini bakal ngasilin alkohol. Dan anti-Markov. Nah, berarti hasilnya akan masuk ke OH-nya akan masuk ke C yang memiliki lebih banyak H, berarti OH-nya akan masuk di sini.
gitu. Ini masih ada cabangnya. Nah, berarti dia jadi 3,3 dimetil dimetil 1, 2, 3, 4 butanol. Nah, karena OH-nya di nomor 1, berarti kita bisa langsung nulisnya butanol. Kemudian, kalau misalnya kita reaksiin oksidasi dengan KMnO4 dingin, berarti dia hasilnya akan visinal diol. Atau ada dua OH yang terikat bersebelahan, dan dia mengadisi di ikatan rangkapnya. Berarti kan kalau gini, terus ditambah KMnO4 kan, akan ada diol di ikatan rangkapnya. Berarti cabangnya masih sama. Berarti di sini bakal ada OH. Di sini akan ada OH juga, kayak gitu. Nah, ini untuk yang soal B. Ini soal kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi kita baca alkana alkuna, kita sekarang tadi alkana alkena, sekarang kita mengenai reaktivitas alkuna. Nah, masih sama, dia ada reaksi adisi elektrofili, ada halogenasi, hidrasi, hidrohalogenasi, hidrogenasi. Persis sama kayak alkena tadi. Halogenasi, dia bakal mengadisi ikatan rangkapnya mengadisi ke ikatan rangkapnya. Nah, bedanya kalau misalnya di alkena itu dia bakal sekali adisi aja langsung jadi ikatan tunggal. Nah, tapi kalau di alkuna karena dia ikatan rangkap 3, jadi adisi sekali dia bakal jadi ikatan rangkap 2, terus kalau misalnya adisi sekali lagi dia baru jadi ikatan tunggal, kayak gitu. Jadi kalau alkuna itu tergantung, kalau misalnya dia penambahannya 1 mol, berarti 1 kali adisi. Kalau misalnya 2 mol, berarti dia 2 kali adisi. Jadi sehingga ikatan rangkap 3-nya menjadi ikatan tunggal semua. Kayak gitu. Kemudian untuk hidrohalogenasi juga masih sama. Hidrogenasi itu dia kalau misalnya dengan katalis linear, dia akan sekali aja mengadisi. Jadi menghasilkan alkena, kayak gitu. Nah, untuk hidrasi ini kalau misalnya sebelumnya kita hasilinnya sebelumnya itu kan hidrasi itu hasilnya alkohol kan, karena dia penambahan H2O. Nah, tapi kalau misalnya di alkuna itu ada selain reagennya H2O, dia juga ada raksa, ada Hg2+ sama H+ untuk berjalannya reaksi. Nah, pada awalnya itu juga terbentuk alkohol. Sama kayak yang di alkena. Tapi terjadi yang namanya tautomer reaksi. Jadi vinyl alkohol atau enol ini akan bertautomer menghasilkan keton. Kayak gitu. Jadi kalau hidrasi pada alkuna itu bukan alkohol hasilnya, tapi keton. Kayak gitu. Nah, kemudian reaktivitas dari alkuna itu kita bisa mempelajari keasaman alkuna. Nah, kita udah tahu nih kalau misalnya alkana itu semua C-nya sp3, berarti dia karakter S-nya 25%. Kalau misalnya alkena berarti 33%, berarti 1/3-nya kalau misalnya sp
itu 50%. Nah, dengan alkuna yang memiliki karakter orbital S yang tinggi, itu membuat elektron ikatan CH ini semakin dekat ke inti atom, yang membuat H ini itu bisa digantiin sama basa yang sangat kuat. Nah, contohnya itu ada di pembentukan asetilida. Nah, ini H yang terikat pada karbon rangkap 3 ini itu bisa digantiin sama Na plus dari reaksi basa kuat, yaitu NaNH2, menghasilin natrium asetilida. Kayak gitu. Nah, jadi alkana tadi ada 2 reaksi, ada reaksi oksidasi dari reaksi pembakaran sama reaksi halogenasi. Kalau misalnya reaksi pada alkana itu tadi ada reaksi adisi sama ada reaksi oksidasi, yang mana reaksi adisinya sama dengan alkuna, ada reaksi halogenasi, hidrasi, hidrohalogenasi, sama reaksi hidrasi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang oksidasi itu juga ada beberapa, ada dengan penambahan keman 4 untuk menghasilkan visinaldiol, terus ada juga reaksi oksidasi untuk pembentukan epoksida, sama ada reaksi ozonolisis, yang ada ozonolisis reduktif, ada juga ozonolisis oksidatif. Nah, terus kalau misalnya yang alkuna, karena kesamannya hanya itu dengan meningkatnya orbital S, hanya ini jadi asam lemah, jadi dapat digantikan dengan basa yang sangat kuat. Jadi bisa ada reaksi pembentukan asetilida kayak gitu. Nah, udah selesai pembahasan kita mengenai hidrokarbon alifatik, mulai dari tata nama, sifat fisik, dan sifat kimianya. Nah, untuk itu aku mohon maaf jika ada kesalahan selama penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.